Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosadara Pertiwi dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi Prodi PAUD 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Happy Ika Melvina, MPD, selaku dosen pengampu. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah evaluasi perkembangan anak. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dasar perkembangan anak usia dini. Definisi pertama, perkembangan atau development adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentan hidup menurut Sandrock 2007. Definisi kedua, perkembangan adalah peningkatan kemampuan dalam hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks menurut Heru.S tahun 2009. Definisi ketiga, perkembangan ialah pola gerakan atau perubahan yang berlangsung sepanjang semasa hidup dan dipengaruhi oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling mempengaruhi menurut Sandrock 2002. Dan definisi keempat, perkembangan merupakan hal yang teratur dan mengikuti rangkaian tertentu yang terarah dan berlangsung terus-menerus dalam pola yang konsisten dan kronologis menurut Potter dan Perry 2005. Faktor-faktor perkembangan. Pertama, faktor generik. Kedua, faktor lingkungan pada waktu masih di dalam kandungan atau faktor prenatal. Dan yang ketiga, faktor lingkungan setelah lahir atau faktor postnatal. Ada 3 proses perkembangan. Pertama, proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu. Kedua, proses kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu. Dan yang ketiga, proses sosial emosional meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, dan perubahan pada kepribadian. Periode perkembangan. Pertama, periode prakelahiran atau prenatal period. Kedua, masa basnyanyi atau infancy. Ketiga, masa awal kanak-kanak atau early blithood. Keempat, masa pertengahan dan akhir anak-anak and late childhood. Kelima, masa remaja atau adolescence. Keenam, masa awal remaja. Ketujuh, masa pertengahan remaja. Dan kedelapan, masa akhir dewasa. Teori perkembangan masa. Pertama, teori psikoanalisis. Kedua, teori kognitif. Ketiga, teori perilaku dan sosial kognitif. Keempat, teori etologi. Kelima, teori ekologis. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu tentang teori perkembangan massa. Pertama, ada teori psikoanalisis. Menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Ahli teori psikoanalisis juga menekankan bahwa pengalaman dini dengan orang tua secara signifikan membentuk perkembangan. Kedua, teori kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Ketiga, teori perilaku dan sosial kognitif merupakan jenis teori perilaku yang mempertimbangkan pikiran seseorang. Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku, lingkungan, dan orang atau
Kognisi merupakan faktor penting dalam perkembangan. Keempat, teori etologi. Teori etologi ini memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentan kehidupan. Dan dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapat pengalaman selama periode sensitif tersebut. Dan kelima, teori ekologis merupakan pandangan Bronfenbrenner bahwa perkembangan dipengaruhi oleh sistem lingkungan berkisar dari 5 konteks kasar mengenai interaksi lingkungan dengan orang-orang hingga konteks budaya berdasar luas. 5 sistem dalam teori Bronfenbrenner yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronisistem. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.